Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Haras Lokria Mekita dari kelas 1 MA20. Saya Bayi Putra Panistu dari kelompok 1. Saya Muhammad Nomen Firmansyah, kelas 1 MA20, kelompok 1. Saya Nurul Cantika dari kelompok 1. Nama saya Saskia Salsabila dari kelompok 1. Konsep sosiologi. Sebelum kita masuk ke dalam arti sosiologi, kita harus tahu dulu kata sosiologi berasal dari mana. Kata sosiologi itu berasal dari kata socius, itu dari Latin, dan logos dari Yunani. Socius artinya berkawan, dan logos artinya berbicara. Nah, ketika kita menggabungkan kalimat tadi, maka itu tentang ilmu-ilmu berkawan. Jadi, dalam kesimpulannya, sosiologi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, baik itu dalam kaidah, lapisan, ataupun kelompok maupun lembaga sosial. Aristoteles membuat pendapat bahwa manusia adalah zooplaticum, yang artinya sosial, dan homo sapiens yang artinya berpikir. Sehingga terbentuklah dua segi. Yang pertama, segi fisik, di mana manusia itu adalah makhluk berakal, berbudaya, dan bersosial. Yang kedua, segi kehidupan, di mana manusia mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, ternyata sosiologi itu mempunyai konsep-konsep dan saya akan membahasnya satu persatu beserta dengan contoh supaya lebih memahami arti dari konsep tersebut. Yang pertama adalah sistem sosial, di mana ini menunjukkan sosial baik dari individu ataupun kelompok dalam lingkungan luas. Contohnya, ketika seseorang sangat dihormati dalam posisi sosial sebagai ketua RT dalam kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, lembaga sosial, di mana ini merupakan keterjalinan antara nilai dan norma untuk menjalankan fungsi sosial. Contohnya, kalau di Indonesia itu unit paling terkecil adalah keluarga. Yang ketiga, itu adalah organisasi sosial, di mana ini merupakan kerjasama antara individu dengan individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, partai politik yang menjadi organisasi sosial tersebut. Yang keempat adalah fakta sosial, di mana ini adalah keadaan sadar pada setiap individu ataupun kelompok dalam menjalankan fungsi sosial. Contohnya, hormat pada guru, datang tepat waktu. Yang kelima adalah perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini mencakup tentang semua lapisan ataupun hubungan dalam masyarakat tersebut. Contohnya, ketika masyarakat menjadi sangat informasi, yang pada awalnya tuh masyarakat itu adalah masyarakat industri. Yang keenam, itu adalah struktur sosial, di mana ini mencakup semuanya, baik itu dalam lapisan, nilai, norma, ataupun interaksinya. Contohnya, ketika kita bisa melihat di desa itu sedang melaksanakan takbiran, berarti dominasi di desa itu adalah masyarakat muslim yang sedang melaksanakan takbiran. 7 adalah individu. Individu itu adalah konsep antara pribadi dengan pribadi. Contoh, seorang manusia. Yang ke-8, masyarakat. Ini adalah sekelompok manusia yang ingin hidup bersama-sama. Contohnya, masyarakat Indonesia. Yang ke-9, itu adalah kelompok, di mana itu adalah himpunan orang-orang yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, paguyuban, keluarga. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perspektif sosial terhadap media. Kalian pasti mendengar dong bahwa manusia itu memiliki perspektif yang berbeda. Nah, dari situ kita tahu dong sedikit arti kata perspektif itu. Kalau dari kesimpulan, perspektif itu adalah pendapat atau penilaian individu terhadap sesuatu dalam realitas sosial. Nah, untuk memberikan pandangan tersebut, berarti kita harus punya asumsi kan? Nah, asumsi itu apa? Asumsi itu adalah dugaan seseorang untuk menilai objek tersebut, tapi belum ada kebenarannya gitu.
Nah, media dalam sosiologi ini memandang manusia dari sudut pandang dalam anggota masyarakat di mana manusia ini memiliki hal yang sangat penting dalam lingkungan. Sehingga dalam perspektif ini terdapat dua jenis, yang pertama liberalis dan yang kedua kritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif fungsional. Teori struktural fungsionalisme adalah teori sosiologi yang terhimpun dalam paradigma fakta sosial. Tokoh utama paradigma ini adalah Emil Durkheim mengenai fakta sosial George Friedrich dalam bukunya A Multiple Paradigmatization menjelaskan bahwa ada dua tipe dasar struktur fakta sosial dan pranata sosial. Bagi Durkheim, kedua tipe tersebut bersifat eksternal, umum, dan memaksa individu-individu anggota masyarakat secara lebih prinsip. Fakta sosial itu dapat terwujud berupa kelompok, misalnya kelompok politik, kelompok ekonomi, dan kelompok olahraga. Horton dan Hahn menjelaskan bahwa perspektif fungsionalisme itu memiliki jumlah asumsi-asumsi yang digunakan untuk memahami masyarakat sebagai berikut. 1. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat. 2. Perubahan sosial dapat mengganggu keseimbangan masyarakat stabil, namun setelah itu akan terjadi keseimbangan baru. Yang ketiga, nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif konflik. Uraian berikut merupakan gambaran sebagian dari pokok-pokok pikiran Max Weber tentang masyarakat, khususnya yang menyangkut konflik sebagai suatu realitas kehidupan sosial. Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antar kelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka, Marx menegaskan, fungsi negara tidak lebih dari penjagaan kepentingan kelas ekonomi, sebuah fenomena yang dilukiskan Marx sebagai kesadaran palsu. Karena semua kelas secara keliru yakin akan objektivitas dan universalitas peraturan-peraturan cita-cita yang sebenarnya hanyalah ungkapan kepentingan kelas. Asumsi yang mendasari teori Marx antara lain: 1. Manusia tidak memiliki kodrat yang persis dan tetap. 2. Tindakan, sikap, dan kepercayaan individu tergantung pada hubungan sosialnya. 3. Manusia tidak mempunyai kodrat lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosial. 4. Marx menyamakan basis sebab akibat dari masyarakat dengan kekuatan produksi, yaitu dengan dihasilkan dan bagaimana suatu dihasilkan kekuatan produksi. 5. Marx membedakan jenis masyarakat atas dasar cara-cara produksi masyarakat dari primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme. Perspektif feminisme itu adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Secara bahasa, feminisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata femina, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Intinya, feminisme itu sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Feminisme itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama feminisme liberal, yang kedua feminisme marxis atau komunis, yang ketiga feminis sosialis, yang keempat feminis radikal, yang kelima feminis anarkis, dan yang keenam feminis postmodern. Yang pertama itu feminis liberal, itu sesuai dengan namanya, feminis ini menganut perihal liberalisme, yaitu menginginkan kebebasan. Mereka menyatakan semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang, serasi, dan mesti tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada feminis marxis komunis. Feminis marxis muncul karena menganggap bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan karena kapitalisme dalam sebuah negara. Yang ketiga itu feminisme sosialis, muncul karena kritik terhadap feminisme marxis. Kaum feminisme ini sesuai dengan menganggap bahwa kapitalisme bukanlah pusat dari permasalahan rendah kedudukan sosial wanita. Yang keempat itu feminis radikal. Paham ini muncul pada pertengahan abad ke-19, menganut kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam setiap struktur sosial, contohnya dalam keluarga. Feminisme anarkis juga merupakan salah satu paham feminisme ekstrim. Mereka menganggap bahwa negara dan laki-laki merupakan pusat negara segala permasalahan yang dialami kaum perempuan. Feminisme
feminisme yang terakhir ini, postmodern, mulai terlihat perkembangan saat ini. Feminisme postmodern merupakan gerakan feminisme yang anti dengan sesuatu dengan sifat absolut dan intinya dengan otoritas setempat. Psikologi sosial itu sendiri merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik aktual maupun imajinatif. Jadi psikologi sosial itu dimana kita mengetahui atau bagaimana caranya kita perilaku orang tersebut kita mengetahuinya. Contohnya dengan cara seperti apa tingkah laku dia, perilaku dia, atau pemikiran dia seperti baik atau jahat kah. Jadi psikologi sosial itu dimana hubungan kita terhadap hubungan lain menjalani hubungan dengan baik, ya seperti itu. Terima kasih.